Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Aku, Rina, bukan perempuan yang gampang diperdaya. Sejak kecil, aku terbiasa hidup mandiri, terbiasa menghadapi tantangan tanpa bergantung pada siapapun. Tapi sejak menikah dengan Damar, aku harus menahan diri. Bukan karena aku lemah, bukan pula karena aku takut, melainkan karena aku sadar, dalam pernikahan, ada hal-hal yang lebih besar daripada sekadar mempertahankan ego. Keluarga suamiku, terutama ibu mertuaku, Bu Ratna, menganggapku tak lebih dari perempuan bodoh yang hanya numpang hidup. Baginya, menantu yang baik adalah yang patuh, tunduk tanpa membantah, dan bisa diatur layaknya bidak catur. Aku tahu pandangan itu sejak hari pertama aku menginjakan kaki di rumah keluarga Damar. Tatapan sinis, ucapan yang terdengar manis tapi mengandung duri, serta sikap dingin yang tak pernah benar-benar berubah seiring waktu. Rina, kenapa masakanmu selalu hambar? Mungkin karena kamu tak pernah terbiasa memasak sebelum menikah, ya? Ucapnya suatu hari dengan senyum tipis yang lebih terasa seperti ejekan. Aku hanya diam, menahan gelombang emosi yang ingin meluap. Aku bisa saja membalas, bisa saja mengatakan bahwa sebelum menikah dengan Damar, aku bekerja di perusahaan besar, bisa menghidupi diriku sendiri tanpa perlu bergantung pada siapapun. Tapi aku tahu, tak ada gunanya membela diri di hadapan seseorang yang sudah menilai rendah sejak awal. Damar, suamiku, tak pernah benar-benar membela atau menyalahkanku. Ia lebih memilih diam, seolah membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Aku tahu ia berada di posisi sulit, di antara ibu dan istrinya. Namun, aku juga tahu bahwa aku tak bisa terus-menerus menjadi bayangan yang hanya menerima perlakuan tak adil tanpa suara. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin sadar bahwa ada saatnya aku harus menentukan langkah. Aku mencintai Damar, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Sampai kapan aku harus menelan setiap hinaan dengan senyum? Sampai kapan aku harus berpura-pura tidak peduli? Mereka meremehkanku, menyindir di setiap kesempatan. Mulai dari cara aku memasak yang katanya tidak selevel dengan lidah keluarga mereka, sampai cara aku berbicara yang dianggap kurang berkelas. Setiap hari ada saja komentar pedas yang diselipkan dengan senyum manis Bu Ratna. Rina, sayang, kamu masak apa hari ini? Baunya unik ya. Dulu Damar itu suka masakan yang lebih berbumbu, lebih kaya rasa, bukan yang begini. Atau saat aku berdandan rapi untuk pergi bersama Damar, tiba-tiba adik perempuannya, Sinta, melirikku dari ujung kepala sampai kaki dan tertawa kecil. Oh, Kak Rina, bajunya ini, klasik sekali ya. Sekarang sudah jarang yang pakai model begini. Tapi ya, nggak apa-apa sih, yang penting nyaman, kan? Mereka tidak butuh suara lantang untuk merendahkanku. Cukup dengan lirikan tajam, gumaman setengah berbisik, dan tawa kecil penuh makna. Seolah-olah aku ini hanya kutu yang tersesat di rumah mewah mereka. Tidak diinginkan, tapi juga tidak bisa langsung disingkirkan. Namun, semakin hari, aku mulai menyadari sesuatu. Ini bukan hanya soal nyinyiran atau sindiran halus. Mereka punya rencana. Diam-diam, mereka ingin menyingkirkanku, membuat Damar menceraikanku, lalu menikahkannya dengan perempuan pilihan mereka, anak seorang pejabat kaya yang, menurut mereka, jauh lebih pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Aku mendengar percakapan mereka saat mereka mengira aku tidak ada. Damar bisa dapat yang lebih baik. Suara Sinta terdengar lirih tapi jelas. Anak Pak Hendro itu cantik, berpendidikan, dan keluarganya punya relasi luas. Kalau Damar menikah dengannya, karirnya bisa naik lebih cepat. Bu Ratna hanya mendesah pelan, lalu menjawab dengan suara yang lebih lembut tapi menusuk. Aku tahu. Masalahnya,
Damar terlalu baik. Dia kasihan sama Rina. Tapi kalau kita bisa buat dia sadar bahwa dia berhak dapat yang lebih baik. Aku berdiri di balik dinding, jemariku mengepal. Mereka benar-benar menganggapku tidak lebih dari batu penghalang dalam hidup Damar. Mereka ingin menyingkirkanku, seolah aku ini barang rongsokan yang bisa dibuang kapan saja. Mereka pikir aku akan diam saja? Tidak. Aku, Rina, bukan perempuan yang gampang diperdaya. Jika mereka ingin perang, aku siap menghadapinya. Aku mendengar semuanya dari balik pintu. Suara mereka samar-samar, berbisik, tapi cukup jelas untuk kupahami maksudnya. Mereka ingin membuatku terlihat tidak berguna. Rina itu nggak becus. Mas, masa Damar nggak sadar juga? Rumah ini jadi berantakan sejak dia datang. Suara Sinta, adik iparku, terdengar tajam. Bayangkan kalau Damar punya istri yang lebih pantas, yang benar-benar bisa mengurus rumah, yang bisa membanggakan keluarga kita, bukan cuma numpang hidup. Bu Ratna mendesah dramatis, seperti seorang ibu yang sedang menanggung beban berat. Aku sudah bilang ke Damar, tapi anak itu terlalu lembek. Dia selalu membela istrinya. Padahal, kalau kita lihat-lihat lagi, ada banyak perempuan yang lebih baik dari Rina. Anak Pak Hendro itu, misalnya cantik, cerdas, dan keluarganya punya banyak koneksi. Jadi ini rencana mereka. Mereka ingin menyebarkan gosip bahwa aku ceroboh, tak bisa mengurus rumah tangga, bahkan sengaja merusak barang-barang di rumah agar aku dipermalukan. Aku sudah sering melihat bagaimana Bu Ratna berlebihan dalam menyikapi hal-hal kecil. Saat aku menjatuhkan piring, misalnya, reaksinya seperti aku baru saja merobohkan rumah. Ya ampun, Rina, kamu ini bagaimana? Sih, piring ini set sudah ada sejak zaman aku menikah. Kalau kamu begini terus, bagaimana Damar mau hidup tenang? Atau ketika aku lupa mematikan lampu kamar mandi, Sinta menambahkan minyak ke api. Pantas saja tagihan listrik rumah ini jadi naik. Kak Rina, tolong lebih hati-hati, ya. Kita ini bukan orang sembarangan. Loh, jangan sampai kebiasaan ceroboh malah bikin Damar makin susah. Aku tahu persis apa yang mereka lakukan. Mereka sedang membangun narasi bahwa aku tidak pantas menjadi istri Damar. Mereka tidak akan frontal menyuruh Damar menceraikanku. Oh, tidak, mereka lebih licik dari itu. Mereka ingin membuatnya sendiri yang merasa bahwa aku beban, bahwa aku bukan pasangan yang sepadan. Mereka ingin Damar yang mengambil keputusan itu, agar mereka tetap bisa berperan sebagai keluarga yang peduli tanpa terlihat kejam. Aku bisa saja membongkar rencana itu saat itu juga. Bisa saja aku menerobos pintu, menatap mereka dengan penuh amarah, lalu menantang mereka secara langsung. Aku bisa mengatakan kepada Damar bagaimana keluarganya mencoba mengadu domba kami, bagaimana mereka merancang skenario agar aku tampak seperti istri yang tidak kompeten. Tapi aku tidak melakukannya. Tidak, aku memilih cara yang lebih halus. Kalau mereka ingin bermain licik, maka aku akan lebih cerdas. Jika mereka ingin menjatuhkanku secara perlahan, maka aku akan mempermainkan mereka dengan cara yang sama. Aku bukan perempuan yang mudah diperdaya. Aku tidak akan mundur tanpa perlawanan. Mulai hari itu, aku mengamati mereka dengan lebih cermat. Aku memperhatikan bagaimana Bu Ratna selalu membesar-besarkan masalah kecil, bagaimana Sinta selalu memberikan komentar pedas yang terdengar seperti nasihat. Aku mencatat semua kelemahan mereka. Apa yang membuat mereka marah, apa yang membuat mereka kehilangan kendali. Aku mulai bermain di wilayah mereka. Aku menjadi menantu yang lebih sabar, lebih perhatian. Aku pura-pura tidak terganggu oleh nyinyiran mereka. Aku tersenyum saat mereka menyindir. Aku menunduk saat mereka mengomel. Aku meminta maaf dengan manis saat mereka mengkritik. Aku menunjukkan sisi terbaikku di depan Damar, memastikan bahwa setiap saat dia ada, aku adalah istri yang sempurna. Aku memasak makanan kesukaan Damar dengan lebih teliti, memastikan rasanya lebih enak dari masakan ibunya. Aku merapikan rumah dengan cara yang lebih rapi dari yang diharapkan. Aku bersikap sopan, perhatian, dan nyaris tak bercela. Aku ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan. Dan benar saja,
Mereka mulai kehilangan kesabaran. Mama nggak ngerti, Damar, kenapa kamu masih mempertahankan perempuan itu? Aku mendengar Bu Ratna melampiaskan kekesalannya suatu malam. Mama sudah berusaha memberitahu kamu, tapi kamu tetap saja membelanya. Damar menghela napas panjang. Rina nggak seperti yang Mama bilang. Dia sudah berusaha keras. Mama saja yang nggak mau melihat. Akhirnya. Aku tersenyum kecil dari balik pintu kamar. Ini baru permulaan. Jika mereka ingin bermain api, aku pastikan mereka yang terbakar lebih dulu. Jika mereka ingin menjebakku, aku akan masuk ke perangkap mereka dengan senyum manis. Aku sengaja membuat kesalahan kecil, cukup mengganggu, tapi tidak cukup untuk membuat Damar marah atau kecewa. Aku menyajikan teh tanpa gula saat Bu Ratna memintanya manis. Aku memasak sup dengan sedikit keasinan. Aku bahkan bertanya hal-hal sepele dengan wajah lugu, seperti, oven ini nyalanya gimana ya? Meskipun aku sudah berkali-kali menggunakannya sebelumnya. Reaksi mereka persis seperti yang kuduga. Astaga, Rina. Oven ini kan tinggal diputar tombolnya. Masak segitu saja harus ditanya. Sinta tertawa kecil, melirik ibunya penuh kemenangan. Bu Ratna menghela napas panjang, menggoyang-goyangkan kepalanya. Ya ampun, Dama, kamu nggak capek? Nak, punya istri seperti ini? Semua hal harus diajari dari nol. Mama benar-benar nggak habis pikir. Mereka tertawa puas, mengira aku benar-benar tolol. Mereka pikir rencana mereka berhasil, bahwa aku akhirnya menunjukkan warna asliku sebagai istri yang tidak becus. Setiap kali aku membuat kesalahan kecil, mereka berbisik satu sama lain dengan ekspresi penuh arti, seolah-olah mereka tengah mengumpulkan bukti untuk disajikan di depan Damar. Dan yang paling membuatku ingin tertawa, mereka tidak sadar bahwa aku mengarahkan permainan ini. Aku mulai melihat pola mereka. Setiap kesalahan kecil yang kulakukan, mereka laporkan pada Damar dengan dramatisasi yang berlebihan. Tadi, Rina hampir bikin kompor meledak. Loh, masa air saja lupa matiin apinya? Atau, tadi Mama minta teh manis, tapi yang datang malah pahit. Masa gitu aja nggak bisa? Damar hanya terkekeh kecil, menganggap semua itu hal sepele. Namanya juga manusia, MA. Kadang bisa lupa. Oh, tapi mereka tidak mau menyerah. Aku melihat tatapan frustrasi di mata Bu Ratna setiap kali Damar membelaku. Setiap kali ia menganggap kesalahanku bukan masalah besar. Ia ingin putranya marah, ingin membuatnya kehilangan kesabaran terhadapku. Tapi sejauh ini, rencana mereka justru berbalik. Karena bukannya melihatku sebagai istri yang buruk, Damar malah menganggapku sebagai sosok yang manis dan polos. Dan begitulah, aku terus bermain. Kadang aku menggigit bibir dan berkata dengan nada penuh penyesalan. Maaf ya, Bu. Saya memang agak lambat kalau urusan dapur. Maklum, dulu saya lebih banyak kerja kantoran. Tapi saya mau belajar. Kok? Bu Ratna semakin frustrasi. Lalu aku memperhatikan cara mereka bereaksi setiap kali aku salah, dan bagaimana mereka semakin bersemangat menyebarkan kelemahanku. Itu hanya memperjelas bahwa mereka benar-benar ingin menjatuhkanku. Sampai suatu hari, aku memutuskan untuk meningkatkan permainan ini. Suatu pagi, aku sengaja menjatuhkan cangkir saat menyajikan kopi untuk Damar. Pecahannya berhamburan di lantai. Bu Ratna langsung bangkit dari duduknya. Wajahnya berseri-seri seolah ini adalah momen yang sudah ia tunggu-tunggu. Astaga, lihat kan, Damar? Istri kamu ini bahkan gak bisa megang cangkir dengan benar. Aku menunduk, memunguti pecahan kaca dengan ekspresi penuh penyesalan. Lalu aku menghela napas panjang dan bergumam pelan, cukup keras untuk didengar oleh semua orang di ruangan itu. Mungkin, Mama benar. Aku memang gak cocok jadi istri Damar. Aku gak bisa apa-apa. Aku bodoh. Mungkin lebih baik aku pergi saja ya, MA? Supaya Damar bisa dapat istri yang lebih baik. Aku mengatakannya dengan suara kecil dan bergetar, lalu mengangkat kepala, memastikan mata Damar bertemu denganku. Aku bisa melihat ekspresi Bu Ratna yang penuh kemenangan.
Sinta bahkan hampir tersenyum lebar. Mereka mengira aku sudah sampai di titik menyerah. Tapi yang tidak mereka duga adalah reaksi Damar. Wajahnya berubah tegang, lalu ia langsung berlutut di sampingku, mengambil tanganku. Apa-apaan kamu ngomong begitu, Rin? Gak ada yang lebih baik darimu. Kamu istri yang baik. Aku gak peduli dengan hal-hal kecil seperti ini. Aku melirik Bu Ratna yang tiba-tiba pucat. Sinta menegang. Rencana mereka, yang seharusnya membuat Damar menjauh dariku, justru membuatnya semakin protektif terhadapku. Aku menundukkan kepala, pura-pura tersenyum lemah. Terima kasih, Ma. Aku cuma takut mengecewakan Mama. Aku bisa merasakan aura ketegangan yang memenuhi ruangan. Aku sudah menang dalam babak ini, tapi permainan masih panjang. Dan aku siap untuk langkah berikutnya. Mereka lupa satu hal, aku memperhatikan segalanya. Mereka terlalu sibuk menjatuhkanku. Terlalu yakin bahwa aku hanyalah perempuan bodoh yang bisa mereka singkirkan dengan mudah. Mereka tertawa, meremehkanku, dan menganggapku tak lebih dari beban. Tapi mereka lupa bahwa aku tidak hanya bertahan. Aku mengamati, mencatat, dan menunggu saat yang tepat untuk membalikan keadaan. Dan sekarang, semua rahasia mereka ada dalam genggamanku. Bu Ratna selalu tampil anggun di depan orang-orang. Ia dikenal sebagai wanita dermawan, istri dari seorang pengusaha sukses yang mengelola yayasan sosial milik keluarga. Setiap minggu, ia menghadiri acara amal, membagikan sembako kepada orang miskin, dan berbicara tentang pentingnya berbagi rezeki. Semua orang mengaguminya. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Aku menemukannya secara tidak sengaja, dokumen-dokumen transaksi mencurigakan di laci kerjanya. Awalnya, aku hanya sedang merapikan ruangannya ketika sebuah map jatuh dari tumpukan kertas. Ketika aku membukanya, mataku langsung menangkap angka-angka yang tidak beres. Ada dana yang seharusnya masuk ke rekening yayasan, tapi justru mengalir ke rekening pribadi atas nama seseorang yang tidak kukenal. Aku terus menggali, dan semakin dalam aku mencari, semakin jelas bahwa Bu Ratna telah menggelapkan dana yayasan selama bertahun-tahun. Aku ingat bagaimana tangannya gemetar saat kutanya, "Bu, saya lihat ada dokumen yang jatuh dari laci. Sepertinya tentang yayasan. Apa saya boleh bantu merapikan?" Tatapannya berubah dingin dalam sekejap. Ia menarik map itu dari tanganku dan tersenyum, tapi aku bisa melihat ketakutan di matanya. "Tidak usah, Rina. Kamu tidak perlu ikut campur urusan ini." "Oh, tentu saja, Bu. Aku tidak akan ikut campur. Untuk sekarang." Aryo, adik Damar, adalah pria muda dengan wajah tampan dan karisma yang menarik. Istrinya, Winda, adalah perempuan lembut yang selalu bersikap sopan kepadaku, tidak seperti anggota keluarga lainnya. Winda adalah satu-satunya yang tidak pernah menghinaku, tidak pernah ikut menertawakanku. Mungkin itulah sebabnya aku merasa sedikit bersalah ketika mengetahui rahasia besar suaminya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri suatu malam. Damar dan aku baru saja pulang dari makan malam ketika aku melihat Aryo keluar dari sebuah restoran mewah. Ia tidak sendirian. Seorang wanita bergaun merah berjalan di sampingnya, tertawa pelan saat Aryo berbisik di telinganya. Mereka tampak mesra, tangannya melingkar di pinggang wanita itu, sementara Winda, istrinya, ada di rumah, mungkin sedang mengurus anak mereka. Aku tidak langsung bertindak. Sebagai gantinya, aku mulai mengumpulkan bukti. Aku memperhatikan kebiasaan Aryo, mencari tahu siapa wanita itu, dan menyimpan semua foto yang kudapatkan. Jika saatnya tiba, aku tahu informasi ini bisa menjadi senjata yang sangat berharga. Dewi, kakak ipar tertuaku, selalu bersikap angkuh. Ia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyindirku, menyebutku tidak berguna, atau menekankan betapa beruntungnya aku bisa menikah dengan Damar. Kamu itu harus bersyukur, Rina. Kalau bukan karena Damar, kamu mau jadi apa? Perempuan kayak kamu gak akan bisa hidup enak kalau bukan karena keluarga ini. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Aku tidak perlu membalasnya, karena aku tahu sesuatu yang bisa menghancurkan hidupnya.
Aku mulai menyadari ada yang aneh ketika melihat Dewi sering menerima telepon dengan wajah gelisah. Kadang-kadang ia berbicara dengan nada rendah, kadang-kadang suaranya naik seperti sedang berdebat dengan seseorang. Suatu hari, saat aku sedang mencari charger di ruang tamu, ponselnya tertinggal di sofa. Sebuah pesan masuk, dan aku tanpa sengaja membacanya. Bu Dewi, kalau tidak segera melunasi, kami akan ambil tindakan. Waktu Anda tinggal 3 hari. Aku langsung mengerti. Dewi terlilit utang. Aku mencari tahu lebih dalam, dan akhirnya aku mengetahui semuanya. Ia terjerat judi online, kebiasaan buruk yang ia sembunyikan dari keluarga. Dari luar, ia selalu tampil sebagai istri yang sempurna, ibu yang teladan, wanita dari keluarga terpandang. Tapi di balik itu, ia hanyalah seorang pecandu yang telah kehilangan banyak uang dan sekarang berada di ambang kehancuran. Permainan sesungguhnya baru dimulai. Bu Ratna, Aryo, Dewi, mereka semua mengira mereka berada di atas, bahwa mereka bisa menjatuhkanku kapan saja mereka mau. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku menyimpan semua kelemahan mereka di tanganku. Mereka pikir mereka sedang menjebakku? Tidak. Aku yang sebenarnya sedang menjebak mereka. Dan ketika saatnya tiba, aku akan memastikan bahwa mereka merasakan apa yang selama ini mereka coba lakukan padaku. Aku akan berdiri di depan mereka dengan senyum manis, menatap mereka satu persatu, dan berkata dengan lembut, "Bagaimana rasanya, Bu? Bagaimana rasanya ketika posisi kita berbalik?" Permainan baru saja dimulai, dan aku berniat untuk menang. Aku menyusun rencana dengan cermat, tidak terburu-buru, tidak sembrono. Aku ingin memastikan bahwa sekali aku menjatuhkan mereka, tidak akan ada jalan kembali. Mereka pikir aku hanya perempuan bodoh yang tak tahu apa-apa, bahwa aku akan terus menjadi sasaran permainan mereka. Tapi tidak. Kali ini, aku yang memegang kendali. Langkah pertama adalah Bu Ratna. Aku tahu betapa pentingnya citra baginya. Ia bukan hanya seorang sosialita, tapi juga dianggap sebagai wanita terhormat yang mengelola yayasan keluarga. Jika ada satu hal yang bisa benar-benar menghancurkannya, itu adalah skandal korupsi. Aku membuat akun anonim dan mengumpulkan semua dokumen transaksi mencurigakan yang kutemukan. Aku menyusun email dengan kata-kata formal seolah aku adalah seseorang dari dalam yayasan yang ingin membongkar kecurangan ini. Aku memastikan tidak ada yang bisa menelusuri jejakku. Lalu, aku mengirimkannya ke beberapa kolega Bu Ratna, orang-orang yang selama ini menghormatinya, yang menghadiri acara amalnya, yang percaya bahwa ia adalah simbol kebajikan. Tak butuh waktu lama sebelum semuanya mulai berantakan. Aku duduk di ruang tamu ketika ponsel Bu Ratna mulai berdering tanpa henti. Awalnya, ia masih berbicara dengan nada santai, mencoba menenangkan mereka. Tapi semakin banyak panggilan yang datang, semakin tegang wajahnya. Ini fitnah. Aku tidak tahu dari mana dokumen-dokumen ini berasal. Suaranya meninggi saat berbicara di telepon. Aku berpura-pura sibuk di dapur, menahan senyum. Beberapa jam kemudian, berita mulai menyebar. Bisik-bisik di kalangan sosialita, tatapan curiga dari rekan-rekan bisnis suaminya. Aku tahu ini baru permulaan. Langkah berikutnya adalah Aryo. Aku tidak merasa kasihan padanya. Aku hanya kasihan pada Winda, istrinya yang selama ini bersikap baik kepadaku. Aku mengirimkan bukti perselingkuhan Aryo, foto-foto yang kuambil diam-diam, bukti reservasi restoran, bahkan tangkapan layar percakapan mesra mereka, langsung ke Winda. Aku memastikan untuk menambahkan satu kalimat di akhir pesan. "Maaf, aku tidak bisa diam saja melihat ini. Kau pantas tahu yang sebenarnya." Aku tidak menunggu lama untuk melihat hasilnya. Malam itu, rumah menjadi medan perang. Dari dalam kamarku, aku bisa mendengar suara Winda yang berteriak marah, suara Aryo yang mencoba membela diri, lalu suara tangisan anak mereka yang ketakutan. "Kamu pikir aku bodoh, Aryo? Berapa lama kamu main di belakangku?" "Sayang, aku bisa jelasin." "Jelasin apa?" "Semua bukti sudah ada di sini. Berapa banyak kebohongan yang sudah kamu ucapkan." "Aku mau cerai."
Aku duduk di tempat tidur, mendengarkan semuanya dengan tenang. 2 langkah selesai. 1 langkah lagi. Dewi selalu merasa paling benar, selalu memandangku rendah. Tapi sekarang, giliranku untuk membuatnya merasakan apa yang selama ini ia lakukan padaku. Aku mengirimkan semua informasi tentang utang judinya ke suaminya, Bimo. Aku menyusun bukti transaksi, pesan ancaman dari rentenir, dan bahkan beberapa percakapan Dewi dengan seseorang yang jelas merupakan bandar judi online. Tak butuh waktu lama sebelum aku mendengar suara pintu dibanting. "Dewi, apa ini? Kamu ngutang ratusan juta buat judi?" Aku melangkah keluar kamar dan berpura-pura terkejut melihat Bimo berdiri di ruang tamu. Wajahnya merah padam, ponselnya tergenggam erat di tangannya. Dewi terlihat panik, tangannya gemetar saat mencoba meraih ponsel itu. "Aku bisa jelasin, Mas, aku..." "Jelasin apa?" Bimo membentaknya. "Kamu sudah berbohong berapa lama? Uang kita kemana semua?" Bu Ratna, yang masih sibuk dengan krisisnya sendiri, tampak semakin terkejut melihat anaknya sendiri dipermalukan di depan suaminya. Rumah ini berubah menjadi kekacauan total. Aku berdiri di sudut ruangan, berpura-pura cemas, berpura-pura tidak mengerti apa yang terjadi. "Ada apa ini?" tanyaku dengan suara polos. Tak ada yang menjawabku. Mereka terlalu sibuk dengan kehancuran mereka sendiri. Aku menunduk, menyembunyikan senyum kecil yang hampir muncul di wajahku. Dalam 1 malam, keluarga ini hancur berantakan. Bu Ratna sibuk berusaha membersihkan namanya dari skandal penggelapan, Aryo menghadapi gugatan cerai dari istrinya, dan Dewi berlutut memohon ampun pada suaminya yang kini mengancam akan meninggalkannya. Sementara aku hanya berdiri di tengah semua kekacauan ini, tersenyum puas. Mereka mengira mereka bisa menjebakku. Mereka mengira mereka bisa membuatku terlihat bodoh, membuat Damar menceraikanku. Tapi mereka lupa, aku tidak pernah sebodoh itu. Permainan ini akhirnya selesai, dan aku adalah pemenangnya. Malam itu, suasana di ruang makan terasa berbeda. Aku bisa merasakannya sejak awal. Biasanya, Bu Ratna akan memimpin percakapan dengan nada angkuhnya, membicarakan acara sosial, teman-temannya, atau menyindirku secara halus. Aryo akan sibuk dengan ponselnya, sementara Dewi akan melontarkan komentar tajam tentang betapa beruntungnya aku bisa masuk ke dalam keluarga ini. Tapi malam ini, semua terasa lebih sunyi. Aku duduk dengan tenang, memainkan sendok di atas piringku, menunggu saat yang tepat. Dan akhirnya, semuanya dimulai. Ponsel Bu Ratna bergetar pertama kali. Ia meraihnya tanpa banyak berpikir, lalu membaca pesan yang masuk. Wajahnya yang tadi masih terangkat penuh percaya diri, kini berubah pucat pasi. Matanya membelalak. Tangannya yang biasanya selalu stabil saat memegang sendok, kini mulai bergetar. Aku bisa melihat jari-jarinya menekan layar, seolah berharap bisa menghapus sesuatu yang sudah terlanjur masuk ke dalam pikirannya. Tapi itu tidak akan berhasil. "Ada apa, Bu?" tanyaku dengan suara polos. Ia tidak menjawab. Ia bahkan tidak mendengarku. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini, ia mengangkatnya. Dari cara ia menggenggam perangkat itu, aku tahu telepon ini bukan panggilan biasa. "Halo?" Suaranya terdengar lebih kecil dari biasanya, nyaris berbisik. Aku melihat ekspresinya berubah. Dahi berkerut, rahang mengeras. Ia mencoba berbicara, tapi suara di seberang sana tidak memberinya kesempatan. Aku tidak bisa mendengar isi percakapannya, tapi aku tahu persis apa yang sedang terjadi. Seseorang, mungkin salah satu koleganya atau bahkan seorang jurnalis, baru saja mengancam akan melaporkannya ke polisi. Mata Bu Ratna melirik sekeliling, napasnya tersengal. Ia berusaha mengontrol dirinya, tapi aku bisa melihat kepanikan yang perlahan mulai merayap masuk. Aku menundukkan kepala, menyembunyikan senyumku. Lalu ponsel Aryo menyusul. Denting notifikasi terdengar beberapa kali sebelum akhirnya dering telepon memecah keheningan. Ia menatap layarnya sekilas, dan aku melihat bagaimana wajahnya langsung berubah tegang saat melihat nama di sana. "Sayang."
Ia mencoba bersikap santai saat mengangkat panggilan itu. Tapi suara dari seberang terlalu keras, terlalu marah, hingga aku yang duduk di seberang meja pun bisa mendengarnya. "Jangan panggil aku sayang. Aryo, kamu pikir aku nggak tahu?" Aryo membeku. Ia melirik ke sekeliling meja, mencoba menjaga ekspresi agar tetap normal, tapi sudah terlambat. "Aku sudah lihat semuanya." Suara Winda semakin tinggi, penuh kemarahan. "Foto-foto, bukti transaksi, pesan mesra kalian. Berapa lama kamu main di belakangku?" Aku bisa melihat butiran keringat mulai muncul di dahi Aryo. "Sayang, ini pasti ada yang salah paham. Aku bisa jelasin." "Jangan bohong, Aryo. Aku sudah kirim semua bukti ke pengacara. Aku mau cerai." Aryo terdiam. Hening. Seolah semua udara di ruangan ini tiba-tiba tersedot habis. Bu Ratna menoleh padanya. Wajahnya masih syok setelah ancaman yang baru saja ia terima. Kini, putranya sendiri mengalami kehancuran yang sama. Aku memainkan sendokku pelan, menikmati pemandangan ini. Lalu, giliran Dewi. Ponselnya menyala dengan suara notifikasi beruntun, lalu panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Ia tampak ragu sejenak, tapi akhirnya mengangkatnya. "Halo?" Suaranya sedikit ketus, mungkin masih kesal karena suasana makan malam yang tiba-tiba kacau. Tapi begitu suara di seberang berbicara, wajahnya langsung pucat. Aku tidak bisa mendengar jelas, tapi cukup untuk menangkap frasa, "Utang belum lunas. Kami akan menindaklanjuti, dan kami tahu di mana Anda tinggal." Dewi langsung bangkit dari kursinya. Saya butuh waktu. "Jangan begini, saya akan bayar, tolong kasih saya waktu." Suaranya berubah menjadi panik. Tapi sepertinya orang di seberang tidak memberi kesempatan. Matanya melirik arah suaminya, Bimo, yang kini menatapnya dengan ekspresi curiga. "Apa itu, Dewi?" Bimo bertanya dengan nada dingin. "Bukan apa-apa." Dewi tergagap, menutup telepon dengan cepat. Tapi ponselnya berbunyi lagi, kali ini dengan pesan masuk yang jelas terlihat di layar. "Kami tidak bisa menunggu lagi. Anda harus bayar, atau keluarga Anda akan kami datangi." Bimo mengambil ponselnya sebelum Dewi bisa menyembunyikannya. Matanya menyipit saat membaca pesan itu, dan saat ia kembali menatap istrinya, aku bisa melihat kemarahan di wajahnya. "Utang? Dewi, ini maksudnya apa?" Dewi mencoba merebut kembali ponselnya, tapi Bimo sudah berdiri. "Berapa banyak uang yang kamu pinjam? Apa ini soal judi online?" Suaranya semakin keras. Dewi panik. Tangannya gemetar saat mencoba mencari alasan. "Mas, tolong, aku bisa jelasin." Tapi aku tahu tidak ada yang bisa ia jelaskan. Semua bukti sudah ada di depan mata. Aku menikmati kekacauan ini. Aku mengamati semuanya dengan diam, berpura-pura menjadi istri yang tidak tahu apa-apa. Bu Ratna masih memegangi ponselnya, napasnya berat. Aryo menatap kosong ke depan, mengetahui pernikahannya hancur dalam hitungan menit. Dewi tampak hampir menangis, mencoba meyakinkan suaminya yang sudah tidak ingin mendengarkan apapun darinya. Dan di tengah kekacauan ini, Damar menoleh padaku. "Rin, kamu nggak apa-apa?" tanyanya pelan. Aku mengangkat wajahku, menatapnya dengan mata yang berkilat lembut, seolah aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Aku baik-baik saja, Mas. Aku cuma kaget." Damar menghela napas, mengusap wajahnya. Ia tampak lelah, bingung dengan semua drama yang terjadi di depan matanya. Aku menggenggam tangannya, memberikan ekspresi khawatir yang meyakinkan. "Kamu masih bersamaku, kan?" Suaraku pelan, penuh kepastian. Damar mengangguk. "Tentu saja, Rin. Aku nggak akan ninggalin kamu." Aku tersenyum dalam hati. Satu persatu, mereka jatuh. Dan aku tetap berdiri tegak, dengan Damar di sisiku. Permainan sudah berakhir. Aku menang. Aku mendekat dengan langkah tenang, setiap detik terasa berat, penuh ketegangan. Semua mata tertuju padaku, tapi aku hanya memikirkan satu hal.
bagaimana mereka akan menghadapi kenyataan bahwa permainan ini sudah berakhir. Di tengah kekacauan yang semakin mencekam, aku mendekati Bu Ratna yang masih terpaku di tempat duduknya. Wajahnya penuh kecemasan. Tanpa memberi ampun, aku menunduk sedikit, berbisik lembut di telinganya, kata-kata yang sengaja aku pilih dengan hati-hati, yang akan mengusik setiap inci ketenangannya. Aku mungkin pura-pura bodoh, tapi aku bukan orang bodoh. Mata Bu Ratna langsung membelalak, dan seketika itu juga, sesuatu yang tak terduga terjadi. Wajahnya menjadi sangat pucat, ekspresinya berubah drastis, antara terkejut dan ketakutan yang begitu mendalam. Tanpa bisa menghindar, ia terjatuh dari kursinya, tubuhnya lemas dan menggelinding ke lantai. Semua orang di ruangan itu terdiam sesaat, sebelum kegaduhan memenuhi udara. Bu Ratna! Aryo berteriak, wajahnya panik. Ia mencoba mengangkat tubuh ibunya, tetapi tidak bisa. Bu Ratna tergeletak dengan tangan yang mencengkeram dadanya, napasnya terengah-engah. Aku berdiri di samping mereka, tetap tenang meski perasaan dalam dadaku bergejolak. Dewi berteriak, menjerit histeris. Mama, tolong, Mama. Bimo berlari ke arah Bu Ratna, berusaha memberi pertolongan, namun sudah terlambat. Aku bisa melihat wajah Bimo yang terdistorsi oleh kebingungannya, dan tangan Dewi yang gemetar saat mencoba memeriksa nadi ibunya. Aku bisa merasakan ketegangan yang mencekam di sekelilingku. Ada panik, ada ketakutan, ada kekhawatiran yang luar biasa. Tapi aku hanya berdiri di sana, menatap tubuh Bu Ratna yang terkulai di lantai dengan tenang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tidak tahu bahwa aku telah merencanakan ini semua dengan sempurna. Dan aku tahu betul, mereka akan mulai saling menyalahkan, tetapi pada akhirnya hanya ada satu orang yang bertanggung jawab atas semua ini, dan itu adalah Bu Ratna. Seorang tetangga tiba-tiba muncul di pintu, melihat situasi yang kacau ini. Panggilan darurat dibuat, tapi waktu seakan berhenti. Mama, tolong jangan mati, Ma. Dewi merintih, terisak menangis, tetapi Bu Ratna tidak menjawab. Tak ada lagi yang bisa dilakukan. Sementara itu, aku tetap berdiri, melangkah mundur sedikit, memastikan setiap detail berjalan sesuai rencana. Ini adalah titik klimaks. Saat semuanya terungkap, saat mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengendalikan apapun. Dan Bu Ratna, yang selama ini merasa begitu tak terkalahkan, ternyata hanya manusia biasa yang sangat rentan. Sekarang, ia merasakan dampak dari setiap kebohongan dan penindasan yang telah ia lakukan selama ini. Kenapa dia tidak bangun? Aryo bertanya, suaranya penuh kebingungan dan rasa takut. Aku menatap mereka semua dengan tenang, senyum kecil yang hampir tak terlihat di sudut bibirku. Sementara mereka berusaha sekuat tenaga, harapan mereka mulai surut. Aku tahu sudah terlambat. Pada akhirnya, tak ada yang bisa menyelamatkan Bu Ratna dari dirinya sendiri. Suasana di ruang makan semakin kacau. Suara tangisan Dewi yang masih histeris, teriakan Aryo yang panik, dan langkah kaki Bimo yang tergesa-gesa keluar untuk memanggil ambulans membuat ruangan itu terasa semakin sumpek. Namun, di tengah-tengah kekacauan itu, aku tetap berdiri tenang. Tidak ada ketegangan yang terlihat di wajahku. Hanya senyum tipis yang perlahan tersungging, seolah aku sedang menikmati pemandangan yang sangat memuaskan. Aku mengangkat gelas teh hangatku dengan tangan yang tampak santai. Menyesapnya perlahan, merasa hangatnya menyusup ke dalam tubuhku, memberi rasa nyaman yang tidak bisa diganggu oleh kekacauan di sekelilingku. Setiap tetes teh itu, seolah menyiramkan kedamaian dalam diriku, sementara mereka semua berlarian ke sana kemari, berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki apa yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi aku tahu, itu sudah terlambat. Permainan ini sudah selesai. Aku melihat sekeliling, menyaksikan drama yang sedang dimainkan oleh keluarga ini, orang-orang yang selama ini meremehkan dan berusaha menjatuhkanku. Mereka sibuk dengan masalah mereka sendiri, tetapi aku hanya duduk di sana, memandang mereka dengan ketenangan yang menakutkan. Dewi masih merintih, tubuhnya terhuyung-huyung di samping ibunya, berusaha memberi pertolongan yang sia-sia. Aryo berbicara cepat, berusaha menghubungi pihak medis,
Tapi suara gemetar di tenggorokannya mengkhianati kepanikan yang ia coba sembunyikan. Bimo berdiri bingung di pojok ruangan, wajahnya penuh kecemasan yang tidak bisa ia sembunyikan. Semua usaha mereka berantakan, karena mereka tahu, tak ada yang bisa memperbaiki semuanya sekarang. Dan aku hanya menikmati akhir dari permainan ini. Lama-kelamaan, suara-suara itu mulai terdengar semakin jauh. Ambulans akhirnya datang, dan aku bisa mendengar sirene yang semakin mendekat. Tapi dalam hatiku, tidak ada rasa takut, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah rasa kemenangan yang memenuhi setiap inci tubuhku. Aku menatap Bu Ratna yang terbaring tak berdaya, dikelilingi oleh orang-orang yang kini mulai sadar bahwa mereka tak bisa lagi mengendalikan apa yang terjadi. Semua penindasan yang mereka lakukan padaku, semua kebohongan yang mereka sebarkan, semuanya berakhir malam ini. Aku menyelesaikan tegukan terakhir teh hangatku dan meletakkan gelas itu dengan hati-hati di atas meja. Lalu, aku bangkit dari tempat dudukku, melangkah menuju pintu dengan langkah yang tenang, seolah tidak ada yang luar biasa terjadi. Di luar ruangan, udara malam terasa sejuk dan segar. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap langit malam yang tampak lebih cerah dari sebelumnya. Aku tahu bahwa mulai saat ini, semuanya akan berubah. Mereka akan menghadapi konsekuensi dari setiap tindakan mereka, dan aku akan menonton semuanya dengan penuh kepuasan. Aku menang. Di saat yang penuh kekacauan ini, aku tetap berdiri tegak. Dan itu, bagi mereka, adalah kekalahan yang tak terhindarkan.